Baik lagi dengan gue Rian dari Genista Auto. Kali ini kita kedatangan mobil yang keren banget nih guys. Mobil yang memang sangat dicari oleh masyarakat Indonesia. Mobil yang gagah, yang keren, dan kali ini dengan versi yang berbeda. Apakah mobilnya? Yuk kita lihat. Ini dia, All New Pajero Sport Dakar with Rockport Edition. Guys, ini dia mobilnya, Pajero Sport Dakar dengan Rockport Edition. Apa sih bedanya dari yang Pajero Sport biasa atau Pajero Sport Dakar biasa? Yuk kita lihat. Pertama dari grillnya nih guys. Grillnya sudah menggunakan delete chrome konsepnya. Jadi dia dari yang aslinya seperti ini, chrome menjadi black glossy atau black piano nih guys, keren. Dengan logo Mitsubishi-nya di tengah yang sangat besar. Kemudian dengan konsep grillnya yang menggunakan konsep dynamic seal khas Mitsubishi, dimana dia hampir sama di semua mobilnya menggunakan konsep seperti ini, tapi yang ini lebih menunjukkan aura gagahnya. Kemudian dengan lampunya kita lihat dia sudah full LED dengan proyektor di sini, dan juga sudah menggunakan DRL. Nah, tapi sayangnya nih sennya masih menggunakan halogen. Dan tentunya juga dengan fog lampnya yang masih halogen. Coba kalau misalnya ini LED lebih keren lagi sih. Kemudian bedanya apa sih dengan yang biasa, Pajero biasa? Nah ini kita lihat dari fendernya. Fender dia sudah menerapkan konsepnya kayak kotak-kotak gitu ya guys, kayak castle gitu, keren sih, menambah aura off-roadnya. Kemudian dia juga sudah menggunakan velg yang sangat besar. Ini ukuran 18 ya. Dengan velgnya berwarna full black glossy, dan padahal sebenarnya yang Dakar biasa dual tone, jadi menambah kesan sportinya, keren. Nah, kemudian dari sisi injakan kakinya nih sudah dilengkapi dengan chrome nih. Jadi biasanya kan hanya hitam biasa kan, menambah unsur mewah. Nah ini guys, di atasnya injakan kakinya ini ada yang timbul di sini dengan konsep yang sama seperti di fender depan. Dia menggunakan kotak-kotak ini seperti castle gini, sampai ke belakang, pintu belakang juga ada, keren sih. Nah otomatis juga di fender belakang juga ada pastinya guys. Inilah unsur Rockportnya yang berbeda dari Pajero biasanya. Nah itu dia. Ini guys, tampak belakang dari Pajero Rockport Special Edition ini, dimana di atasnya sudah ada spoiler yang modelnya menampilkan aura sporty dengan lengkap dengan LED stop lamp di bawahnya. Kemudian ada rear defogger, kemudian ada wiper belakang. Kemudian di sini juga ada chrome-nya nih, memanjang dari kiri ke kanan, mempercantik tampilan plat nomornya. Kemudian udah ada kamera mundur nih, kita lihat di sini. Dan pastinya karena ini special edition, dia ada Rockport Postgate Black Edition, jadi menambah kesan mewah nih guys, menunjukkan nih Pajero yang special edition, Black Edition. Kemudian dia juga ada rear bumper yang menggunakan konsep sama kayak yang tadi di depan dan di fender, ala garang ya. Dan tutupannya juga nih kan guys, keren nih. Biasanya kan kalau ban gak ada tutupnya, ini ada nih yang konsepnya juga sama nih kayak fendernya, garis-garis seperti ini, ditambah dengan knalpot yang sudah muffle cutter, menggunakan muffle cutter, jadi ada tutupnya.
Waduh, kapasitasnya hebat banget ya. Nah, buat kalian mau nge-gym bisa nih. Lumayan lah. Oke, dia masih pakai atap sakti. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan peredam di atas dari kiri sampai ke kanan, dan bahannya cukup tebal nih guys. Mantap. Nah, ini dia mesinnya guys. Ini mesinnya menggunakan 4NR Common Rail Diesel 2400 cc turbo dengan tenaganya yang lumayan galak nih guys. Tenaganya 181 PS dengan torsinya mencapai 430 Nm. Menjamin kalian bisa berjalan dengan baik dan performanya lumayan cukup tangguh. Nah ini guys, gua udah di dalam kabinnya dari Pajero Black Edition ini, dan kita lihat nomor dinominasi oleh warna hitam, benar-benar hitam dicampur dengan silver, menambah kesan mewah dan basic ya, sport banget ini. Kemudian kita bantu dari Godrimo. Godrimo ini kalau kita lihat dia sudah menerapkan top touch ya, sini di pegangan tangan sama di trimnya, dan juga dia ada konsep black piano memanjang di sini, kemudian dikombinasikan dengan silver. Nah, twitternya bukan di sini guys, ini kan harusnya twitter, dia pindah ke sini karena dia Rockford Edition, ke samping pilar A ya. Nah itu dia guys, itu twitternya di situ, jadi bukan di tempat twitter biasanya. Kemudian ditambah dengan speakernya pastinya yang udah Rockford juga. Ini untuk middle-nya, dan dia ada tempat minum satu ya, lumayan lah buat taruh minum. Sama dia juga ada lampunya di sini warna kuning halogen sih. Oke, terus kita lihat ke dalam kabin. Ini setirnya masih sama sih seperti Pajero 2020 lainnya, dengan tombol-tombol banyak mainan, dan dia juga sudah ada active cruise control, dimana cruise controlnya bisa speednya bisa diatur sesuai dengan mobil di depan. Ini sangat yang gue suka banget nih, karena sangat cocok di jalanan Jakarta. Kemudian dia sudah ada keyless tentunya, dilengkapi dengan retractable spion. Nah ini dia, kita lihat sensornya guys. Sensornya sudah ada traction control, dan dia juga sudah ada sensor parkir, dan ini juga ada mitigation control. Jadi kalau misalnya ada mobil di depan, dia akan otomatis ngerem sendiri mobilnya untuk mencegah tabrakan. Terus dia juga sudah ada pedal shift jika kalian mau berkendara agresif, dan tentunya nih masih sama seperti mobil-mobil Mitsubishi sebelumnya, menggunakan bahan magnesium yang panjang sekali, jadi digenggam juga enak banget. Oke, kemudian lari ke tengah, kita lihat nih yang tadi head unitnya sudah Rockford, dilengkapi dengan AC yang sudah 2 zone dan sudah digital. Kemudian di sini juga sudah ada tuasnya yang sangat nyaman nih, besar sekali, dengan ada P, R, N, D, dan plus minus untuk kendaraan sport. Terus dia juga sudah ada rem parkir yang elektrik, namun sayangnya belum ada auto hold nih. Oke, terus kemudian nih tempat minumnya sudah ada 2, dan ini ada konsol boxnya untuk menyimpan barang kalian, handphone, charger, dan lain-lain. Cukup besar dan amesnya tapi sudah bisa dimajukan ya guys, jadi sudah fix. Terus kemudian kita lihat ke atas. Nah ini dia guys, yang pandangan gue langsung tertuju pada ini nih, keren banget nih sunroofnya. Kita buka ya. Nah sunroofnya bisa dibuka, kita coba nih. Nah gitu guys, jadi ketika kalian lagi mendarat ke puncak atau ke tempat-tempat yang dingin, bolehlah dibuka biar menikmati udara segar. Oke, tutup lagi. Kemudian lampunya ya, lampunya nih masih halogen. Kemudian untuk ininya, vanity-nya, kita lihat vanity-nya. Oke, vanity-nya belum bisa dibuka nih, jangan. Sudah ada kacanya. Ini nih spion tengahnya masih standar ya, belum elektrokromatik, sayang sekali. Oke lah, nggak apa-apa, minor kan. Selain itu juga dia untuk mempernyaman duduknya di sini ya kan, juga ada teleskopik juga, jadi kalian bisa enjoy ya di sini. Terus tidak lupa saya bahas juga di seatnya, sepertinya dia sudah pakai electric seat. Nah ini guys tombolnya, ini untuk maju mundur seperti ini.
Oke, ini buat naiknya, turunnya, dan ini buat recliningnya ya guys. Jadi 1, 2, 3, 4, ada 6 arah. Mantap. Ini kan elektrik ya, tapi di passenger yang depan belum, masih menggunakan manual auto. Oke. Yuk guys, kita coba yuk gimana sih kekedapan kabin dari Pajero ini. Coba ya, mesinnya saya nyalakan dan saya gas. Oke, cukup oke. Khas dieselnya masih ada tapi sangat soft lah. Jadi untuk pengendara harian oke banget. Sekarang kita coba yuk audionya gimana sih. Katanya Rockford nih kan, Rockford Black Edition. Let's go, kita coba ya. Guys, sekarang kita coba yuk gimana sih kekedapan kabinnya kalau kita pasang musik dari luar. Yuk kita play dulu ya. Masih agak kedengaran sedikit karena volumenya terlalu tinggi, tapi oke lah. Oke lah. Ini gue lagi ada di kabin belakang dari Pajero ini. Dan kita lihat di sini masih ada unsur Rockford-nya nih guys. Yaitu di sini nih, Rockford Fosgate. Jadi ini adalah tweeternya. Yang biasanya nggak ada nih guys. Nah, dilengkapi dengan speakernya juga, yang Rockford juga. Kemudian kita lihat ke atas, ini ada AC-nya di sini, PC AC. Double door-nya di samping. Cukup oke. Kemudian tinggi saya 173 cm dan ini posisi mengemudi saya. Ini cukup pas lah ya. Sisanya cukup oke lah, 5 jari masih ada. Dan ini sayangnya masih fix, tidak bisa dimaju mundurkan. Nanti kita lihat ya di belakang gimana duduknya, nyaman apa enggak. Oke. Kemudian dia juga udah ada armrest di sini, jadi bisa untuk taruh tangan kalian. Oke guys, gua sekarang udah di dalam kabin paling belakang dari Pajero ini, dan kita lihat ini duduknya cukup enak. Meskipun itu, tapi paha saya tidak tersangga dengan baik. Nah nih, kita lihat di sini ada space sekitar 3 jari. Kaki saya mengangkat di sini pahanya. Tapi untuk secara luasnya oke. Tapi sayangnya untuk tinggi saya 173 cm, ini sangat tidak nyaman nih. Karena sudah mentok sekali di atas atapnya. Jadi saran gue sih buat kalian yang tingginya 160 cm aja yang duduk di sini. Kemudian di sini juga ada kisi AC-nya, menjamin kalian nyaman duduk di paling belakang. Dan juga ada cup holdernya 2 di sini, lengkap dengan ini dia untuk ngecas gadget kalian meskipun belum USB, tapi yang penting ada lah ya. Oke, ini posisi saya, posisi gue yang paling mundur reclining, dan ini posisi yang standarnya bisa kalian atur. Oke guys, kita sampai kepada kesimpulan. Demikian review singkat kita, dan kesimpulannya adalah mobil ini sangat layak dibeli untuk kalian yang butuh mobil harian yang tangguh, bisa di segala medan, bisa off-road maupun aspal yang halus. Dan di aspal halus kalian bisa merasakan kecanggihannya, tapi di aspal yang jelek kalian bisa merasakan ketangguhannya guys. Jadi tunggu apa lagi? Segera sambangi dealer Mitsubishi Srikandi Cipondo. Thank you juga buat Mitsubishi dealer Cipondo untuk pinjamin mobilnya. Sukses selalu buat kita semua. Oh ya guys, buat kalian yang ingin dan minat memiliki Mitsubishi model apapun, kalian bisa dapetin diskon nih guys, yaitu adalah bentuknya voucher belanja, yaitu misalnya bisa GoPay, bisa MAP, apapun keinginan kalian bisa terwujud. Itu bisa sampai 1 juta nih guys. Caranya gimana? Gampang aja guys, kalian tinggal komen, like, dan subscribe video kita. Nanti kalian capture dan kirim ke link deskripsi yang nanti akan kita share di video kita. Baca ya nanti ya. Oke, stay tune on Genesis Auto. Bye bye.